إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-11 yang ada di halaman 23. Ini adalah sebuah athar yang berisikan tentang kejadian yang dialami oleh seorang sahabat Nabi SAW yang biasa kita kenal dengan panggilan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Haddatsana qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Sa'id bin Abi Burdah qala sami'tu abi yuhadditsu annahu shahida ibn Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil baiti hamala ummuhu wara'a dhahri. Ini kejadian tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang melihat ada seorang laki-laki dari negeri Yaman yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya di belakang. Dari Yaman datang ke mana? Mekah. Sekian ratus kilometer, menggendong ibunya, kemudian bertawaf juga sambil menggendong ibunya. Yaqulu, ya, pria tersebut sambil menggendong ibunya, dia berkata, "Innilaha ba'iruhal mudhallal." Aku adalah tunggangan untuk ibuku. Aku adalah tunggangan yang nyaman untuk ibuku. In udhirat rikabuha lam udhar. Kalau tunggangan lain, keledai, onta, kuda diganggu, maka penumpangnya akan ikut terganggu. Kalau tunggangan yang lain, onta, keledai, dan tunggangan-tunggangan yang lain kalau diganggu, maka tunggangan itu akan melonjak, akan kaget, sehingga penumpangnya akan ikut terganggu. Tapi kalau aku, kata pria tersebut, apapun kondisinya, penumpangnya akan tetap merasa nyaman karena yang menumpangiku adalah ibuku. Jadi pemuda ini ingin menggambarkan bahwa apapun yang terjadi, maka tidak ada yang bisa mengganggu ibuku, walaupun itu harus mengorbankan nyawa sekalipun. Inilah kira-kira ucapan yang disampaikan oleh pemuda dari mana tadi? Yaman. Ya. Tentu yang dilakukan itu sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang mungkin dari 1000 orang atau 1.000.000 orang itu mungkin cuma satu anak yang melayani ibunya sedemikian rupa. Mungkin di antara kita yang hadir di sini belum pernah ada yang sampai menggendong ibunya, ya. Dan ini bukan menggendong dalam momen yang biasa, ya. Menggendong ibu ke pasar itu momen biasa. Menggendong ibu ke kamar mandi itu momen biasa. Ini momen istimewa. Tawaf. Tawaf itu ibadah yang sangat mulia. Sambil tawaf, sambil menggendong ibu.
Wah, itu adalah ibadah yang super istimewa. Maka karena pemuda itu merasa telah berbuat sesuatu yang tidak dilakukan oleh mayoritas anak, kebanyakan anak, maka dia pun penasaran. Dia menemui Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertanya, "Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibuku? Apakah yang aku lakukan ini sudah membalas jasa ibu? Menghajikan ibunya, membiayai berangkat ibunya, sekaligus menggendong. Di dalam riwayat yang lain, di antara ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki tersebut, hamaltuha aktsara mimma hamalat. Aku sudah menggendong ibuku melebihi ibuku menggendong aku. Ya, kalau dari Yaman sampai kemana? Mekah itu ratusan kilo. Mungkin ibunya belum sampai menggendong anaknya ratusan kilo. Kemudian beratnya juga ketika ibunya gendong si anak ini, mungkin beratnya masih sampai usia 4 tahun, 5 tahun kan paling 11 kilo, malah nggak nyampe, paling 7 kilo. Ibuku ini berat, ya mungkin 60 kilo, dan itu perjalanan ratusan kilometer. Saya sudah menggendong ibuku melebihi ibuku menggendong aku. Apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, la, tidak. Kamu belum bisa membalas jasanya. Wala bizafratin wahidatin. Yang kamu lakukan ini belum bisa membalas jasa ibumu, walaupun jasa beliau satu hentakan nafas saat melahirkan. Jadi ibumu ketika melahirkan itu kan sakit, menahan sakit supaya bayi itu bisa keluar. Yang kamu lakukan ini, kalau mau dihitung untuk membalas satu hentakan nafasnya, tidak bisa. Jadi tidak bisa. Sebesar apapun yang kita lakukan kepada ibu kita, tidak akan bisa membalas jasanya. Thumma tafa Ibnu Umar fa'atal maqama fa shalla rak'atain. Setelah itu kemudian Ibnu Umar tawaf keliling Ka'bah, kemudian salat 2 rakaat, masuk ke maqam Ibrahim atau di depan maqam Ibrahim salat 2 rakaat. Thumma qala ya ibn Abi Musa, kemudian beliau berkata, wahai Ibnu Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Perbanyaklah salat, sesungguhnya setiap 2 rakaat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kamu kerjakan. Jadi Ibnu Umar ini setelah menyampaikan, memotivasi kepada pemuda itu agar diteruskan baktimu kepada ibumu, seberat apapun yang kamu kerjakan untuk menservis ibumu, maka itu tidak akan pernah bisa membalas jasa beliau. Maka perbanyaklah sholat, perbanyaklah sholat. Sambil engkau berbakti, perbanyaklah sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, yang wajib maupun yang sunnah. Karena mudah-mudahan sholat-sholat itu bisa meringankan beban-beban dosamu. Ini adalah hadis yang atau asar yang ke-11 yang kita baca dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.